Selamat datang. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana caranya dari seseorang yang pemalu bisa menjadi lebih percaya diri. Masalah rasa malu dan kurang percaya diri ini sebenarnya lebih umum daripada yang kita kira. Banyak orang, baik itu remaja, dewasa, bahkan profesional sekalipun, merasa sulit untuk tampil percaya diri dalam berbagai situasi. Mungkin kamu pernah merasa canggung saat berbicara di depan orang banyak, takut dihakimi saat memberikan pendapat, atau bahkan merasa kurang dihargai meskipun sudah berusaha maksimal. Rasa malu atau ketidakpercayaan diri ini nggak hanya berdampak pada interaksi sosial, tapi juga bisa mempengaruhi karier dan kehidupan pribadi kita. Misalnya, kamu mungkin nggak berani mengambil peluang besar karena takut gagal, atau merasa tidak cukup baik, atau mungkin merasa kesulitan membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang lain karena kekhawatiran akan penilaian orang lain. Padahal, rasa percaya diri itu kunci untuk membuka banyak pintu kesempatan, baik dalam hal karier, hubungan sosial, maupun perkembangan pribadi. Dalam pembahasan kita kali ini, untuk memberi kamu tips praktis dan langkah-langkah yang bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Karena percaya diri itu bukan cuma soal bagaimana orang lain melihat kita, tapi lebih ke bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apa itu pemalu dan percaya diri? 1. Pemalu. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu rasa malu. Secara sederhana, rasa malu adalah perasaan tidak nyaman yang muncul ketika kita merasa akan dinilai atau dihakimi oleh orang lain. Biasanya ini muncul saat kita merasa tidak cukup baik atau tidak layak. Misalnya ketika berbicara di depan umum, bertemu orang baru, atau mencoba hal-hal baru. Rasa malu seringkali berhubungan dengan ketakutan akan penolakan atau kritik. Sayangnya, perasaan malu ini bisa menghalangi kita untuk berkembang. Ketika kita terlalu fokus pada ketakutan akan kegagalan atau penolakan, kita jadi enggan untuk mencoba hal baru atau bahkan berbicara di depan orang lain. Ini bisa membuat kita kehilangan peluang-peluang berharga dalam hidup, baik itu dalam karier, hubungan sosial, atau pengembangan diri. 2. Percaya diri. Di sisi lain, percaya diri adalah perasaan yakin dan percaya bahwa kita mampu menghadapi tantangan dan situasi yang ada. Percaya diri bukan berarti kita selalu merasa sempurna atau tidak takut gagal, tapi lebih kepada sikap menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, serta yakin bahwa kita bisa belajar dan berkembang. Ketika kita memiliki rasa percaya diri, kita lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru, berbicara dengan orang lain, dan mengambil langkah berani dalam hidup. Percaya diri juga berperan besar dalam meningkatkan kualitas hidup kita, karena kita lebih mudah menjalin hubungan yang baik, lebih produktif dalam bekerja, dan lebih resilient atau tangguh dalam menghadapi kesulitan. Percaya diri membantu kita untuk tidak terjebak dalam ketakutan atau keraguan yang berlebihan, dan itu membuat kita lebih siap untuk sukses. Penyebab rasa malu dan ketidakpercayaan diri. 1. Faktor internal. Sekarang mari kita bahas beberapa faktor internal yang bisa menyebabkan rasa malu dan ketidakpercayaan diri. Salah satunya adalah pemikiran negatif. Ketika kita sering berpikir bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak, perasaan itu bisa merasuki kita dalam berbagai situasi. Misalnya, kita mungkin merasa takut salah saat berbicara di depan orang banyak, atau merasa bahwa pendapat kita tidak berharga. Pola pikir seperti ini membuat kita merasa terhambat dan tidak berani untuk tampil. Selain itu, overthinking atau berpikir berlebihan juga sering menjadi pemicu utama. Kita sering membayangkan berbagai skenario negatif sebelum melakukan sesuatu. Misalnya, membayangkan bahwa orang lain akan menilai kita jelek atau menertawakan kita. Padahal seringkali itu semua hanya ada di kepala kita dan belum tentu terjadi. Tapi, karena kita terus-menerus memikirkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, rasa takut dan kecemasan ini akhirnya menghalangi kita untuk bertindak. Perasaan takut akan penolakan atau kritik. Selain pemikiran negatif dan overthinking, ada satu lagi faktor internal yang memengaruhi rasa malu dan ketidakpercayaan diri, yaitu ketakutan akan penolakan atau kritik. Setiap orang pasti ingin diterima dan ketakutan akan penolakan, baik itu dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau interaksi sosial, dapat menimbulkan rasa cemas yang mendalam. Kita seringkali merasa takut jika pendapat atau tindakan kita ditanggapi negatif oleh orang lain. Rasa takut ini bisa sangat kuat, hingga membuat kita menghindari situasi di mana kita bisa saja mendapat kritik atau penolakan. Misalnya, kita lebih memilih untuk diam daripada mengungkapkan pendapat dalam diskusi, atau kita menghindari kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita.
karena takut dianggap tidak kompeten atau gagal. Padahal penolakan atau kritik yang konstruktif bisa membantu kita berkembang. Namun ketakutan yang berlebihan justru membuat kita terjebak dalam zona nyaman tanpa berani mengambil langkah lebih jauh. 2. Faktor eksternal. Selain faktor internal, ada juga beberapa faktor eksternal yang bisa memengaruhi rasa malu dan ketidakpercayaan diri kita. Dan ini seringkali datang dari lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan, budaya, atau norma sosial yang ada di masyarakat. Misalnya, dalam beberapa budaya, ada standar tertentu tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, berbicara, atau bahkan berpakaian. Jika kita merasa tidak memenuhi standar ini, kita bisa merasa malu atau minder. Di dunia sosial, kita juga seringkali terpengaruh oleh pandangan orang lain. Ketika kita berada dalam kelompok sosial tertentu, kita bisa merasa tertekan untuk tampil sesuai dengan ekspektasi kelompok tersebut. Hal ini bisa memunculkan perasaan bahwa kita harus selalu menjadi orang yang sempurna atau mengikuti tren tertentu, yang pada akhirnya mengurangi rasa percaya diri kita, karena kita merasa harus selalu memenuhi standar yang tidak realistis. Pengalaman masa lalu yang membentuk pola pikir. Selain itu, pengalaman masa lalu kita juga bisa membentuk pola pikir yang mempengaruhi rasa percaya diri. Misalnya, jika kita pernah mengalami kegagalan atau penolakan yang menyakitkan, seperti diolok-olok di sekolah atau tidak diterima di tempat kerja, pengalaman itu bisa meninggalkan bekas yang dalam. Kita mungkin mulai berpikir bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Pengalaman-pengalaman ini, meski sudah terjadi lama, dapat membentuk pola pikir negatif yang terus mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ketika kita terus-menerus diingatkan oleh masa lalu atau oleh pengalaman buruk, kita cenderung lebih hati-hati, bahkan cemas, saat menghadapi situasi yang mirip. Hal ini bisa menghambat kita untuk berkembang dan mencoba hal-hal baru, karena kita takut mengalami penolakan atau kegagalan yang sama. Langkah-langkah praktis untuk meningkatkan percaya diri. 1. Mengenali dan menerima diri sendiri. Langkah pertama dalam meningkatkan rasa percaya diri adalah mengenali dan menerima diri sendiri. Hal ini mencakup fokus pada kelebihan dan kekuatan pribadi, serta menyadari bahwa setiap orang punya kelemahan. Fokus pada kelebihan dan kekuatan pribadi. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelebihan unik yang dapat memberikan rasa percaya diri. Cobalah untuk mengenali dan menghargai kemampuan atau sifat positif yang kamu miliki. Misalnya, apakah kamu orang yang sabar, kreatif, atau memiliki kemampuan berorganisasi yang baik? Fokuskan perhatian pada kekuatan ini dan gunakan untuk menghadapi tantangan. Menyadari bahwa setiap orang punya kelemahan. Ingat, tidak ada yang sempurna. Semua orang pasti memiliki kekurangan, dan itu adalah hal yang normal. Ketika kamu menerima kelemahanmu, kamu akan lebih mudah untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut gagal atau dihakimi. Kelemahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Latihan komunikasi. Berbicara dengan percaya diri adalah salah satu cara utama untuk menunjukkan rasa percaya diri, terutama saat berada di depan orang banyak. Tips: berbicara di depan orang banyak. Salah satu cara untuk berbicara dengan percaya diri adalah dengan mempersiapkan materi yang akan kamu sampaikan. Latihan adalah kunci, jadi berlatihlah berbicara di depan cermin atau merekam dirimu sendiri. Dengan latihan, kamu akan merasa lebih siap dan nyaman saat berbicara di depan audiens yang lebih besar. Juga, jangan lupa untuk menjaga kontak mata dan postur tubuh yang tegak, karena ini bisa memberikan kesan percaya diri. Cara meningkatkan kemampuan berbicara tanpa takut salah atau dihakimi. Ingat, semua orang bisa salah, dan itu bukan akhir dari segalanya. Alihkan fokus dari ketakutan terhadap kritik menjadi fokus pada pesan yang ingin kamu sampaikan. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Semakin sering kamu berlatih berbicara, semakin mudah kamu menerima kritik sebagai bagian dari proses belajar. 3. Membangun kebiasaan positif. Menetapkan tujuan kecil dan mencapainya. Mulailah dengan menetapkan tujuan yang realistis dan mudah dicapai. Misalnya, jika kamu takut berbicara di depan orang banyak, mulailah dengan berbicara di depan teman dekat. Setiap kali kamu mencapai tujuan kecil, rasa percaya dirimu akan semakin meningkat. Merayakan pencapaian sekecil apapun. Jangan remehkan pencapaian kecil.
Merayakan setiap langkah kecil yang berhasil kamu capai bisa memberikan dorongan positif. Misalnya, jika kamu berhasil melakukan presentasi kecil, beri diri kamu penghargaan. Ini akan memperkuat keyakinan bahwa kamu mampu mencapai tujuan yang lebih besar. 4. Menjaga tubuh dan kesehatan mental. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang sehat. Kesehatan fisik dan mental berperan besar dalam membangun rasa percaya diri. Olahraga dan makan sehat. Rutin berolahraga dan makan makanan bergizi sangat membantu untuk menjaga tubuh tetap fit dan mental tetap fokus. Ketika tubuhmu merasa sehat, kamu juga akan merasa lebih percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pentingnya tidur yang cukup. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental. Jika tubuhmu tidak cukup istirahat, kamu akan merasa cepat lelah, mudah cemas, dan sulit fokus. Cobalah untuk tidur 7-8 jam setiap malam agar tubuh dan pikiranmu tetap prima. 5. Berani mengambil risiko. Ketika kita berani mengambil risiko, kita tidak selalu mendapatkan hasil yang kita inginkan. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, kegagalan memberikan pelajaran berharga yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang. Jika kamu takut gagal, cobalah untuk melihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Menghadapi ketakutan dan keluar dari zona nyaman. Untuk berkembang, kamu harus keluar dari zona nyaman. Mulailah dengan mengambil langkah kecil yang menantang, seperti berbicara di depan kelompok kecil atau mencoba pekerjaan baru. Semakin kamu melakukannya, semakin besar rasa percaya dirimu untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Jadi, dengan mengenali diri sendiri, melatih komunikasi, membangun kebiasaan positif, menjaga tubuh dan kesehatan mental, serta berani mengambil risiko, kamu bisa mulai meningkatkan rasa percaya diri. Ingat, perjalanan ini membutuhkan waktu dan kesabaran, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Jangan takut untuk mulai, karena percaya diri adalah sesuatu yang bisa dibangun secara bertahap. Perbedaan antara percaya diri dan sombong. Percaya diri dan sombong seringkali dianggap mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan diri sendiri untuk menghadapi tantangan dan mengatasi masalah. Orang yang percaya diri tahu kekuatan dan batasannya, dan merasa yakin bahwa mereka mampu belajar dan berkembang. Percaya diri datang dari tempat yang positif dan menghargai diri sendiri, serta menghormati orang lain. Sementara itu, sombong adalah sikap yang muncul ketika seseorang merasa lebih unggul dari orang lain dan cenderung merendahkan orang lain untuk menegaskan kelebihan diri. Sombong seringkali muncul karena rasa tidak aman yang ingin menutupi kelemahan atau ketakutan dalam diri. Orang yang sombong cenderung tidak menerima kritik dan merasa selalu benar. Menjadi percaya diri itu penting, tapi tetap rendah hati. Menjadi percaya diri itu penting, karena itu memberi kita kekuatan untuk mengambil keputusan, mencoba hal baru, dan mengatasi ketakutan. Percaya diri juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan lebih produktif dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Namun, penting juga untuk tetap rendah hati. Ketika kita merasa percaya diri, kita harus selalu mengingat bahwa ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari orang lain, dan bahwa keberhasilan kita tidak berarti meremehkan orang lain. Rendah hati memungkinkan kita untuk terus berkembang dan membuka diri terhadap kritik konstruktif. Ini membantu menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, karena kita tidak merasa perlu untuk membuktikan diri dengan cara merendahkan orang lain. Percaya diri yang dibarengi dengan kerendahan hati menciptakan keseimbangan yang sehat, di mana kita bisa menghargai diri sendiri tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Menjaga percaya diri secara konsisten. Menjaga rasa percaya diri tidak bisa terjadi dalam semalam. Itu adalah sebuah proses yang memerlukan kontinuitas. Seperti otot yang perlu dilatih agar semakin kuat, rasa percaya diri pun harus dilatih secara konsisten. Setiap hari, cobalah untuk terus keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan baru, bahkan dalam skala kecil. Misalnya, berbicara lebih aktif dalam pertemuan, atau mencoba hal-hal yang biasanya kamu hindari. Selain itu, evaluasi kemajuan juga sangat penting. Setiap kali kamu berhasil mengatasi ketakutan atau meraih tujuan kecil, beri penghargaan pada diri sendiri. Evaluasi ini membantu kamu untuk menyadari perkembangan yang telah dicapai dan memberi motivasi untuk terus berkembang. Ingat, rasa percaya diri tumbuh seiring waktu dan latihan yang terus-menerus. Mengatasi rasa takut kembali ke zona nyaman.
Rasa takut untuk kembali ke zona nyaman atau perasaan rendah diri seringkali muncul saat kita mulai meragukan diri sendiri. Untuk mengatasinya, penting untuk menyadari bahwa ketakutan itu wajar, tetapi jangan biarkan ketakutan tersebut menguasai. Berikut beberapa tips untuk menjaga agar kamu tidak kembali ke perasaan malu atau rendah diri. Fokus pada proses, bukan hasil akhir. Jangan terlalu menilai diri berdasarkan hasil langsung. Alih-alih fokus pada apakah kamu berhasil atau gagal, fokuslah pada usaha yang sudah kamu lakukan dan proses belajar yang terjadi. Tetap berlatih dan terus maju. Bahkan saat kamu merasa kembali ke zona nyaman, coba untuk terus keluar sedikit demi sedikit. Ambil langkah kecil seperti berbicara lebih banyak atau menghadapi situasi sosial yang sedikit lebih menantang dari biasanya. Kelilingi diri dengan orang positif. Bergaul dengan orang yang mendukungmu dan memberikan umpan balik yang membangun bisa sangat membantu untuk menjaga rasa percaya diri tetap terjaga. Mereka akan mendorongmu untuk tetap berada di jalur yang positif. Dengan konsistensi dan fokus pada proses, kamu bisa mengatasi rasa takut dan terus menjaga rasa percaya diri, bahkan saat menghadapi tantangan atau keraguan diri. Kita telah membahas berbagai langkah praktis yang dapat membantu kita untuk menjadi lebih percaya diri. Mulai dari mengenali dan menerima diri sendiri, dengan fokus pada kelebihan dan kekuatan kita, serta menerima bahwa setiap orang memiliki kelemahan. Ini adalah fondasi pertama yang perlu kita bangun, agar bisa merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Selanjutnya kita membahas pentingnya latihan komunikasi. Dengan berlatih berbicara di depan orang banyak, serta mengubah pola pikir tentang kesalahan dan kritik, kita bisa mengatasi rasa takut dan menjadi lebih yakin saat berinteraksi dengan orang lain. Percaya diri tidak datang begitu saja, tetapi bisa dibangun dengan kebiasaan positif, seperti menetapkan tujuan kecil dan merayakan setiap pencapaian. Selain itu, kita juga menekankan pentingnya menjaga tubuh dan kesehatan mental. Olahraga, makan sehat, dan tidur yang cukup membantu kita menjaga keseimbangan fisik dan emosional yang berdampak langsung pada rasa percaya diri. Terakhir, berani mengambil risiko dan keluar dari zona nyaman adalah kunci untuk berkembang. Menghadapi ketakutan dan kegagalan dengan sikap positif adalah bagian dari proses belajar yang akan menguatkan rasa percaya diri kita. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara konsisten, kamu bisa mulai merasakan perubahan dalam dirimu. Percaya diri bukanlah sifat yang statis, tetapi sebuah proses yang terus berkembang seiring waktu dan usaha. Ingat, perjalanan menuju percaya diri membutuhkan kesabaran dan komitmen, tapi dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, kamu akan melihat hasil yang positif. Tetap rendah hati, berani mengambil langkah, dan terus berlatih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan ragu untuk mulai sekarang, karena perubahan kecil yang konsisten bisa menghasilkan dampak besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.